Ya, sudah. Ini saya share screen. Ini Windows saja. Nah, sudah terlihat ya. Nah, nih nanti dari ini sudah. Ini sepertinya punya Mas Yosya sudah apa? Sudah terrevisi. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum, misalkan ini diklik edit aja. Setelah diklik edit, nah di sini ada save revision. Jadi setelah teman-teman edit isinya, itu apa namanya? Biasanya otomatis ke save. Di sini ada tulisannya draft save. Cuman eh, kalau misalkan eh, save otomatis itu saya nggak bisa lihat. Jadi yang bisa saya lihat itu yang udah di save dalam versi kesekian gitu. Nah ini kalau misalnya saya hapus ya, ada perubahan. Biasanya ini ke save otomatis biasanya. Cuman biar aman, teman-teman itu bisa save lewat ini tadi aja. Ini nggak ada di sini, nggak ada save version. Oh ya nggak ada. Teman-teman bisa save lewat ini aja, biar aman. Ini kan otomatis ini. Cuman biar aman, ini diklik save. Cuman kalau misalkan kita hanya mau save aja tanpa melakukan run programnya, ini diganti yang quick save. Jadi langsung di save aja versi berapa, boleh namanya diganti atau defaultnya aja versi 2 ini. Ini biarin aja semuanya nggak apa-apa. Nah, langsung diklik save. Nah, ini nanti langsung ganti ada versi 2-nya lah. Mungkin keluar di sini nanti ada versi 2. Nah, ini versi 1 dari 2. Nah, nanti saya bisa lihat versi 2-nya. Misalkan kayak gitu. Ini contohnya mungkin punya Mas Yosia. Oh ya, Yosia mana? Nah, ini kan sudah versi 9. Begitu. Nah, untuk komen nanti bisa dilihat di sini ya. Ini bisa diklik, nanti ada review di situ. Silakan direvisi, teman-teman. Ini mungkin nanti saya cek sekali lagi. Habis itu mungkin kalau masih ada revisi, saya komen lagi. Habis itu revisi sekali lagi, habis itu udah. Mungkin itu aja revisinya 2 kali. Ya, lebih dari 2 kali nggak masalah. Yang penting minggu depan itu terakhir. Ini saya close, mungkin saya ganti share screen. Something oke. Nah, ini PPT-nya. Nah, nggak mau muncul. Nah, ini. Sudah terlihat ya sepertinya. Oke. Ya, ini sudah terlihat. Ini pertemuan kelima untuk asistensi, kalau tidak salah hitung. Oke, jadi di sini saya mau nunjukin fungsi-fungsi yang ada di matematika yang dapat membantu kita dalam mencari fungsi untuk curve fitting kemarin itu. Jadi emang kita harus tahu dulu fungsi yang ada di matematika itu apa aja supaya kita terbantu dalam membuat kurvanya yang sesuai dengan data. Begitu. Jadi ada pegangannya buat bikin fungsinya, nggak asal-asalan. Oke, jadi kalau dalam matematika sendiri itu ini informasi yang saya dapat di internet ya. Ada yang mengelompokkan jadi 2, kelompok besar begitu ya. Jadi ada fungsi aljabar, ada fungsi transendental. Nah, ada juga yang dikelompokin langsung jadi beberapa. Ini saya fokus kedua ini. Untuk yang aljabar ini memang sebenarnya fungsi pada umumnya yang sering kita temui, kayak fungsi polinomial atau fungsi kuadrat itu salah satu polinomial derajat 2. Linear itu sebenarnya juga polinomial, derajatnya 1, gitu. Nah, itu fungsi-fungsi yang menerapkan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ini yang sering dijumpai lah kalau kita masih SD mungkin ya, SD, SMP, begitu. Nah, ketika
SMA kita kan udah kenal yang kayak eksponen, trigonometri, logaritma. Nah, itu masuknya ke fungsi transendental begitu. Jadi ini nama-nama fungsi beberapa, contoh masih ada banyak, saya tidak sebutkan semuanya, hanya contoh saja. Nah, untuk yang selanjutnya ini fungsi linear, kita udah tahu ya, fungsi linear itu bentuknya mx plus b, di mana m ini adalah gradien kalau di apa namanya, di persamaan ya, kita nyebutnya kadang gradien m, kemiringannya gitu. Jadi ketika kita lihat di sini, ketika m-nya positif, m-nya 2 ini, jadi y sama dengan 2x, b-nya 0, dia miringnya ke sini. Ketika m-nya 1 positif gini. Ya mau pecahan tetap sama, yang penting positif gini. Nah, ketika negatif dia miringnya gini. Nah, ini kita harus tahu ya. Jadi nanti kita tahu harus gimana ketika mau bikin fungsi yang sesuai dengan data. Begitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan m-nya 0, sepertinya sudah dibahas Bu Ana di pertemuan lalu. Jadi kalau m-nya 0 berarti kan tinggal b, berarti y sama dengan b. Ya nanti jadinya garis apa? Horizontal ya, horizontal. Sejajar dengan sumbu x. Y sama dengan 2, berarti sini kalau 2 nanti tinggal garis lurus gini. Ini fungsi linear dan ini nilai m sama b-nya bilangan apa namanya? Bulat ya. Itu ya enggak bulat juga, bilangan real. Bilangan real, enggak cuma bulat. Pecahan juga bisa. Begitu. Nah, teman-teman, sebenarnya B ini apa? Jadi kalau misalkan kita apa namanya? Semoga bisa coret-coret. Jadi kalau misalkan kita punya grafik gitu, nggak bisa di ya. Malah nggak bisa di terus sekarang. Nah, kalau terus ini berarti. Oh, ini ada. Nah, jadi kalau kita punya grafik Y sama dengan 2x plus 0. Nah, plus 0 kan jadinya gini. Y sama dengan 2x plus 0 ini x. Tapi kalau ini 0-nya saya ganti jadi 1, ini nanti bakal geser naik gini. Ya anggap aja sejajar ya. Naik ini jadi di 1, namanya gitu. Nah, ini contohnya. Contoh memainkan ini nilai-nilai ini. Efeknya gimana seperti itu. Nah, ini apa namanya? Kalau mau lebih enak sebenarnya pakai GeoGebra. Kita lebih bebas atau nanti pakai Python juga bisa. Oke, mungkin ini saya tadi nanti nggak coret-coret lagi. Agak susah soalnya pakai mouse. Nah, terus ini ada fungsi pangkat. Nah, ini apa? Jadi kalau kita punya fungsi bentuknya fx sama dengan x pangkat a, di mana a ini adalah bilangan bulat positif, maka hasil grafik-grafiknya itu seperti ini. Nah, ini polinomial juga ya. Jadi y sama dengan x. Gambarnya seperti ini. Oh, y sama dengan x pangkat 2. Oh, gambarnya gini nih yang paling sering kita temui. Oh, y sama dengan x pangkat 3, gambarnya gini. Y sama dengan x pangkat 4, gambarnya gini, sama dengan x pangkat 5, gambarnya ini. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ketika pangkatnya positif, ini tuh bentuknya kayak cekung ya cekung lah, entah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kalau ini ya positif, genap, maksudnya genap positif. Genap positif, ininya cekung ke atas atau cekung bawah. Mungkin kalau ingat fungsi ganjil genap gitu ya, ucapnya sama. Nah, ini kalau pangkatnya ganjil, dia bentuknya seperti ini. Nah, nah kalau pangkatnya makin besar, ini tuh cenderung ke kotak sebenarnya. Jadi semakin kotak gitu. Ini pangkat 5 nanti semakin terlihat kotak gini. Ya, mungkin makin gitu. Itu kalau kita lihat. Nah, nanti bisa eksperimen sendiri, diganti-ganti pangkatnya. Mungkin pakai Python atau GeoGebra. Ini untuk yang pangkat positif. Ada juga yang pangkat negatif. Nah, pangkat negatif tuh gini. Nah, kalau pangkat negatif, ada syaratnya.
X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0, berapapun nilai A, hasilnya 0 terus. Gitu kan. Jadi, kalau X-nya 0, sorry. Oh, mungkin ini beda ya, nggak bingung, tak gini dulu. Kalau kita punya X pangkat minus 2, itu sama dengan, ada yang tahu? X jadi apa ini? Super X pangkat 2. X pangkat 2. Betul. Betul. Makanya jadi ada ini, gitu ya. Takutnya nanti bingung kok. Nah, gini ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini. Nah, mungkin ini bukan X di sini itu bukan A ya, beda. X ini tuh X ini. X itu tuh X-nya ini, bukan A-nya. Jadi jangan bingung. Nah, jadi kalau misalkan X-nya ini bilangan 0, nanti kan jatuhnya jadi 1/0, itu tidak terdefinisi. Selain itu, kalau ini 0, mungkin 0 pangkat minus. Ini kebetulan negatif ya. Kalau misalkan yang positif, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, hasilnya 0 terus juga. Makanya di sini itu untuk yang pangkatnya negatif, itu tuh tidak boleh 0 X-nya. Karena nanti ini ada ini ya, tidak ada solusinya di sini. Asimtot, ada asimtotnya di sini, garis asimtot. Nah, ini contoh yang fungsi pangkat dengan pangkat bilangan bulat negatif. Ini pangkatnya A-nya 1 berarti kalau ini A-nya 2. Begitu. Nah, untuk Y biasanya menyesuaikan sih. Kita fokus di X-nya aja karena ini yang kita ganti-ganti nilainya itu X-nya saja. Y-nya mengikuti. Oke, nah ini untuk yang pecahan. Nah, untuk pecahan itu seperti ini. Nah, mungkin teman-teman, domain di sini maksudnya nilai X-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Jadi ini kenapa nggak ada ya? Karena domainnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini kalau kita punya fungsi X pangkat A dengan A-nya pecahan, misalkan A-nya setengah, 1/2, itu kan sama dengan akar X ya. X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita punya domainnya 0 sampai tak hingga, ya grafiknya nilainya jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan pangkat sepertiga, jadi gini. Ini pangkat berapa? 3/2 ya. 3/2 itu ya hampir mirip kayak gini, cuman ininya tuh jadi 2, ininya ada 3-nya. Kalau teman-teman lupa. Jadi X pangkat 2 terus di akarnya pangkat 3. Gitu. Nah, ini untuk ya sama ya. Yang kayak ini tadi. Gitu, ini bisa dilihat grafiknya. Ternyata kalau pangkatnya pecahan, grafiknya random ya, agak random. Begitu. Terlihat ini ada yang gini, beda sama yang tadi. Yang polinomial pangkatnya bilangan bulat. Bilangan bulat positif. Oke, mana clear-nya? Oke, terus nah, ya polinomial pada umumnya yang kita kenal tuh ada banyak X-nya gini, banyak kan. Kita kan lihatnya kayak gitu. Nah, ini contohnya bentuk umumnya seperti ini. Jadi AN X pangkat N plus AN min 1, X pangkat N min 1, dan seterusnya sampai tinggal A0. Atau ini sebenarnya ada X-nya pangkat 0. X pangkat 0 ke 1. Ini tinggal tulis A0. Nah, ini kalau kita lihat, bentuknya agak bervariasi juga. Kalau yang polinomial bentuk seperti ini. X-nya ada banyak gitu ya. Jadi kalau kita punya X-nya sampai pangkat 3, jadi polinomial derajat 3, dia tuh bentuk grafiknya gini. Ada ini ya, kalau istilah yang umum, kita bilang lembah aja ya, jadi lembahnya terus ada bukitnya gitu, ada 1. Kalau X pangkat 4, ini lembahnya ada 2, bukitnya ada 1 gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga.
Sebenarnya bisa gini juga. Ini kebetulan fungsinya apa namanya? Seperti ini jadinya terlihat Titik agak minimum lurus dan gitu. maksimum, Mas. Ya, ada ini ya, nilai minimum dan maksimumnya. Mungkin ada kalau istilahnya ada yang global lokal juga gitu ya kalau yang tahu. Nah, mungkin bisa kita lihat kalau pangkat 4 ternyata ininya ada 2 bagian bawahnya. Kalau pangkat 3 ada 1 tok bawah yang cekung gini. Gitu. Ini nanti bisa dicoba-coba pangkatnya diganti-ganti biar kelihatan. Nah, terus ini yang rasional. Jadi polinomialnya itu ada di 2 terus di apa? Dalam bentuk pecahan gitu ya. Atas sama bawah, pembilang dan penyebut. Nah, kalau dalam bentuk ini penyebut itu nggak boleh 0, penyebut itu yang bawah. Kalau teman-teman lupa. Nah, ini kalau 0 nanti tidak terdefinisi. Gitu. Jadi di sini tidak boleh 0. Nah, ini bentuknya juga cukup random. Kalau apa? Bentuknya rasional gini ya. Fungsi rasional polinomial. Nah, 2 polinomial. Nah, ini teman-teman mungkin bisa jadi solusi ketika data yang kita miliki itu bentuk kurvanya, bentuk grafiknya itu apa namanya? Benar-benar random. Kita bisa mempertimbangkan menggunakan fungsi yang bentuknya seperti ini untuk membuat itu tadi ya. Untuk curve fitting-nya tadi. Kita bisa mempertimbangkan menggunakan fungsi seperti ini. Ini maaf ini salah gambar. Gambarnya hilang. Ya trigonometri bukan ini. Salah copy, ini salah. Jadi kalau trigonometri mungkin nanti kita lihat di ininya aja, di collab-nya aja. Ini fungsi yang ada sin, cos, tangen, kotangen, kosekan dan seterusnya. Seperti itu. Ya ini eksponensial. Nah, kalau eksponensial biasanya bentuknya emang cuma gini ya. Dia tuh landai terus bukan apa namanya? Landai ya, landai terus makin curam. Ini ya. Mungkin kalau dari kanan aku lihat dari sini aja. Ini curam terus makin landai. Kalau di sini landai curam. Nah, ini bisa dilihat ini kalau pangkatnya positif, ini negatif. Dan kalau kita lihat ternyata kalau ininya nilai yang di apa? Sini konstan. Nah, ini ada nyebut kenapa konstanta ya? Mungkin nanti coba saya cek lagi istilahnya. Kayaknya kurang pas konstanta. Ini nilainya kalau 10 dia itu cepet banget. Jadi dari -1 sampai 1 kita lihat itu cepet banget naiknya. Di 1 udah 12 lebih. Tapi kalau ininya 3, oh ternyata agak pelan-pelan naiknya. Gitu. Tapi semakin curam naiknya gitu. Ya. Ini yang eksponensial. Nah, logaritma kalau logaritma ini misal ini basisnya 10 ya. Ini 3, ini 2. Nah, X-nya 1 misalkan. Jadi artinya kalau yang apa ya, yang ini aja deh, kita lihat yang biru. Log 2X, mungkin dari sini aja, X-nya 1. Berarti log 2, ini 2, ini terus 1, atau 2 log 1, gampangnya gitu ya, biasanya kita bacanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya 2 pangkat berapa biar 1? 0. Makanya di sini ada ini. Terus ini ada di sini 2 misalkan. 2 log 2. 2 pangkat berapa biar 2? Pangkat 1. Nah, ini contoh fungsi logaritma. Bentuknya seperti hampir mirip seperti eksponensial. Cuman kalau ini cekung gini, saya lupa istilah cekung ke dalam sama keluarnya. Ini kayaknya keluar, ini ke dalam. Saya agak lupa. Jadi agak beda ya cekungnya ya. Ingat gini, kalau ini gini. Nah, beda. Gitu. Nah, ini bisa dilihat nilai-nilainya. Kalau 2 ini semakin kecil, semakin cepat naik. Gitu. Nah ini belum selesai ya. Udah, terima kasih. Nah, kita sekarang menuju ke apa namanya? Collab-nya. Saya stop sharing-nya dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat?
Oke, sudah. Oke, kita langsung praktek aja karena tadi cuma coret-coretan pakai tadi apa? Pointer itu apa tadi namanya? Itu agak nggak bagus juga. Kita coba langsung bikin pakai program Python. Misal saya pakai Colab, nanti bisa saya share ini apa notebooknya. Ini saya pakai Matplotlib buat bikin grafik-grafik, nanti buat operasi matematika biasa, Pandas buat nanti ada data dalam bentuk tabel. Terus ini ada curve, jadi ini buat membantu kita biar fungsi yang kita dapat, perkiraan fungsi yang kita buat itu makin pas dengan data. Gitu. Nah, ini tadi nah ini linear ya. Jadi kita bisa membuat ini dulu data X-nya. X-nya bilangan 1 sampai 5. Tapi di sini enggak 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya buat intervalnya 0,1. Terus ini contoh fungsi linear 2x plus 1. Ini contohnya. Nah, bikinnya seperti ini. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat garis lurus ya. Kemudian fungsi pangkat tadi. Ini saya ambil salah satu aja yang pangkatnya positif. Jadi kalau kita punya bilangan X, nilai-nilai di sumbu X, yang nilainya minus 10 sampai 11 dengan selang 0,1, jadi ada berapa? Ada banyak ya? Ya ada banyak. Begitu. Oh ya, ini karena 11 dikurangi 1 jangan lupa ya. Jadi cuma sampai 10. Harus sorry. Aku lupa. Itu yang range kayaknya. Coba kita cek dulu. Bentar, ini agak oh ya sampai 11 ya ini. Benar. Jadi 11-nya ikut kalau yang range. Kalau yang range ini aja dia nggak ikut. Ini nggak ikut. Saya range 11 mungkin ya. Kalau ya saya kadang juga lupa, jadi perlu dicek. Sorry for in. Kita cek dulu. Ya, sampai 10 kalau yang range. Nah, ini mungkin perlu diingat-ingat. Nah, terus ini yang pangkat tadi kita punya X pangkat 2. Ya, bentuknya gini ya. Fungsi kuadrat. Gitu. Ini contohnya bentuknya seperti itu, cara bikinnya seperti itu. Nah, ini contoh X pangkat 5 kurangi 3X pangkat 3 tambah 2X plus 1. Nilai X-nya, ini pakai linspace. Kalau linspace itu kita nentuin jumlah titiknya, nanti selangnya berapa, itu yang menghitung programnya otomatis. Kalau ini tadi kan kita nentuin selangnya, kalau ini kita nentuin banyaknya data. Jadi dari minus 20 sampai 20, gitu, ini kita buat sebanyak 400 titik. Nih, lupa diganti. Karena tadi saya ganti-ganti. Nih, misalkan ini nomornya seperti ini ya. Coba nggak ada yang di-post, kira udah sama. Nah, ini contohnya. Ini pangkat 6 itu apa? Pangkat 6, sorry. LE6. Mungkin yang nggak tahu ini artinya apa namanya? Ini dikali 10 pangkat 6 gitu ya. Kita cek aja boleh. Kita cek. Benar nggak sih sampai 10 pangkat 6? Ini yang paling tinggi deh. Loh. Ini mouse-nya agak bermasalah. Oke, kita cek, kita ganti X-nya sama dengan berapa? 20. X-nya sama dengan 20. Nah, ini sampai. Benar ya, 7 digit ya. Nah, ini 10 pangkat 6, LE6. Kok L?
Ini L atau I nggak tahu juga. Kayak L sih, L 6. Jadi dikali 10 pangkat 6. Tuh. Kemudian ini yang rasional tadi contohnya sama kayak yang di atas. Ini contohnya dalam bentuk dibuat jadi fungsi dulu. Gitu. Nah, ini buat bilangan dari minus 5 sampai 5 sebanyak 400. Terus kita buat. Nah, merah ini asimtot. Jadi penyelesaiannya itu nggak mungkin apa? Memiliki nilai-nilai yang ada di garis merah ini. Gitu. Ya, apa? Asimtotnya. Ada asimtot vertikal sama horizontal. Begitu. Ya, dia mau hampir mendekati tapi nggak sampai nilainya itu. Kalau di sini kan ini X ya. Ini X-nya sama dengan 2. Jadi nilai apa namanya? Nilai waktu X-nya mendekati X yang sama dengan 2 itu tidak terdefinisi gampangnya gitu. Atau semakin dekat nilai X-nya ke 2, nilai apa namanya? Nilai Y-nya itu semakin naik terus. Kalau yang ini ya, kalau yang dari kanan, kalau yang dari apa namanya? Dari kiri ini semakin turun terus nilainya. Nggak mungkin sampai apa? Nilai tertentu lah. Karena X-nya nggak bisa 2. Nilai tertentu maksudnya waktu X-nya 2 itu nggak bakal diperoleh. Jadi tak hingga ya jatuhnya. Begitu. Nah, ini trigonometri. Trigonometri tadi yang salah, harusnya seperti ini. Gitu. Nah, ini ada 2 sin sama cos. Yang biru itu sin, yang merah itu cos. Nah, ini ada apa? Paket yang digunakan nanti. Jadi apa namanya? X di sini itu tuh pi dalam bentuk pi itu kan 3,14 sekian. 3,14 sekian gitu. Jadi ini mengikuti itu nilai itu. Nah, ini yang trigonometri, terus ini yang eksponensial. Ya seperti tadi contohnya ya. Jadi kita punya bilangan nilai X itu dari 0 sampai 5 sebanyak 100, terus kita buat. Nah, gitu. Tampilannya seperti ini, kemudian ini yang tadi yang logaritma. Nah, kalau misalkan ini kan kalau di Python nanti ini kan basisnya itu kan ya, kalau log itu kalau di Indonesia dulu 10 defaultnya. Tapi kalau di program ini Python ini bukan 10. Ini Nah, kalau kita pengen ganti gimana? Nah, ini saya sudah bukakan. Kelihatannya oh, salah share screen. Nah, saya stop. Windows. Nah, ini saya udah bukakan. Nah, sifat logaritma ini ya, A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, ini harus sama-sama. Nanti ini bisa dicoret lah gampangannya jadi B sama A. Bukan coret, nggak boleh coret ya. Maksudnya A-nya jadi di sini, B-nya jadi di sini. Jadi C-nya hilang gampangannya gitu ya, tapi nggak boleh coret. Beda, nanti salah. Jadi kalau kita punya C log B per C log A, jadinya A log B, gitu ya. Jadi yang di bawah ini jadi basisnya logaritmanya ini. Jadi kalau kita mau, misal Y-nya ini misal kita maunya itu 2 ya, 2 log. Yang anggap aja ini 2-nya yang di atas itu ya. Nulisnya gimana ini kan besar sini. Ya, intinya 2 log X. Basisnya 2 misalkan. Bukan 2 kali log X ya. Misalkan gitu. Tak tulis ini aja. Basisnya 2. Basis 2 log X. Nah,
Ini caranya gimana? Mengikuti aturan tadi, ini kita bagi, terus yang ini kan udah sama-sama E depannya, basisnya sama-sama E, berarti ini kita ganti 2. Nah, karena soalnya ketika saya lihat, apa namanya, di sininya, saya tuh nggak nemu, apa, yang buat ganti ininya, basisnya itu yang mana belum nemu. Jadi kita pakai sifat logaritma tadi, ini yang ini tadi, jadi kita punya seperti ini. Nah, kita lihat, ketika ini kan berarti kan 2 log X, jadi kalau X-nya 2 hasilnya harusnya 1. Nah, benar ya? Gitu. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang contohnya. Contoh curve fitting. Nah, kita buat random aja deh, data random. Data random ya nanti. Ini mengatur pengacakannya. Terus ini ada X-nya itu karena saya mau buat 100 di sini 100. Ini jadi 100 juga ya. Atau mungkin tak giniin aja. Enggak bingung. 100, terus ini banyak datanya. Nah, jadi nanti outputnya X-nya itu bilangan dari 0 sampai 100 sebanyak 0 sampai 10 sebanyak 100. Nah, ini saya kasih random. Kenapa? Biar hasilnya bukan garis yang bagus, yang apa? Kayak garis lurus tapi nggak lurus. Ini kan X pangkat 2 ya. Jadi bentuknya tuh nggak benar-benar garis lurus, nanti outputnya kayak gini. Nggak benar-benar garis lurus gitu. Jadi saya kasih noise. Gitu. Nah, terus ini dugaannya. Dugaan saya tuh anggapannya ini saya nggak tahu. Dugaannya saya tuh ini bentuknya itu bisa diselesaikan dengan fungsi kuadrat. Gitu toh, fungsi kuadrat atau polinomial derajat 2. Saya buat itu X pangkat 2 tambah, atau yang umum lah, AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Cuman ABC-nya itu berapa? Kan kalau kita coba-coba sendiri susah. Nah, kita bisa pakai paket yang tadi, yang di atas tadi ya. Nama paketnya SkyPy, nama fungsi yang dipakai curvefit. Nah, jadi kita bisa pakai itu. Ini contoh penerapannya. Jadi disimpan dulu, ini sebuah fungsi yang kita duga penyelesaian dari apa? Data-data itu tadi. Nah, ini kita bisa pakai curvefit. Nah, ini isinya tadi fungsinya. Terus XY-nya ini itu datanya, ini X-nya, ini Y-nya. Outputnya ada 2, param sama covariance. Nah, untuk covariance ini kebetulan saya belum pakai, saya cuma pakai params-nya. Kalau di sini ya ini kan nggak ada. Gitu ya, nggak di 3 kali dipakai 3 kali ini. Nah, ini karena nggak dipakai begitu. Karena yang dipakai cuma hasil parameternya. Jadi ini parameternya ada 3 outputnya. Kenapa ada 3? Karena di sini saya ada A, B, dan C. Sehingga ada 3 outputnya, parameternya. A, B, dan C. Begitu. Nah, kita bisa lihat outputnya nanti di bawah. Nah, ini pembuatan grafiknya. Ini membuat ukuran grafik. Ini membuat scatter plot, XY, label, warna. Ini plot hasil apa? Prediksi ya, atau fungsi yang kita duga tadi yang sudah disesuaikan, dibuat lebih sesuai lagi terhadap data menggunakan curvefit tadi fungsinya. Terus ini judulnya. Nah, ini cuma grid, ini saya kasih kotak-kotak biar kelihatan. Terus ini legend itu yang ininya. Nah, ini nilai yang diperoleh. A-nya itu 2,051 sekian, B-nya minus 0,54 sekian, C-nya 2,06 sekian. Nah, bisa kita lihat. Berarti nanti ini A-nya jadinya 2,051 sekian. Berarti 2,051 sekian dikali X pangkat 2 ditambah atau dikurangi ya karena ini minus ya. Minus 0,54 sekian dikali X ditambah
2 sekian. Nah, ini kalau dibuat hasilnya seperti ini. Udah sesuai. Nah, kebetulan memang datanya apa? Mengikuti fungsi dan dikasih noise saja ya. Jadinya bagus. Gitu. Itu ABC-nya keluar sendiri Mas berarti? Oh iya, Dari keluar sendiri. Dari fungsi ini, curve fit-nya ini. Begitu. Oke. Nah, kalau datanya acak, ini saya buat acak. Ini kebetulan tadi kan ngikutin apa? Ngikutin ini ya. Fungsi ini ya. Terus kita duga ya sama. Jadinya bagus. Nah, kalau benar-benar acak kayak gini, gimana bentuknya gini. Naik turun. Ya mungkin bisa, cuman susah. Ini saya coba random, fungsi random aja buat nunjukin. Jadi ini ada 100 data. Kemudian ini ada nilainya itu bilangan random. 100 angka bilangan random. Terus saya buat hasilnya kayak gini. Langsung saya coba mau nyari, oh ini tak duga fungsinya sama kayak yang atas, padahal enggak ya, udah kelihatan enggak. Nah, ini misal ya, saya duga, oh gini. Lalu saya curve, pakai curve fit tadi, pakai curve fit tadi. Outputnya ya dapat, A, B, C-nya dapat, cuman hasilnya enggak sesuai yang diharapkan. Kenapa? Karena ini harusnya bukan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuknya enggak kayak gini. Fungsi kuadrat bentuknya ya, ini mungkin apa? Cuma setengahnya ya, kan di sebelah kirinya apa? Sumbu Y kan masih ada, mungkin jadi gini ya, jadi kok apa? Bentuk cekung gitu, cekung ke atas. Kalau itu ada. Nah, ini kan dari 0 nilai X-nya jadinya cuma setengah. Nah, ini kan nggak bisa gitu. Ini bukan fungsi kuadrat ini, nggak bisa. Jadi kita harus nyari yang benar, nggak bisa pakai X kuadrat, fungsi kuadrat. Kayak itu tadi. Nah, ini harus diganti. Nah, gantinya apa itu agak susah. Kita harus melihat ini tadi, fungsi-fungsi ini tadi. Sebenarnya bisa, cuman itu buat contoh saya nggak nyari penyelesaiannya. Nah, yang saya cari penyelesaiannya yang di bawahnya. Ini latihan sih, sebenarnya ya contoh. Nah, nanti ya ini latihan teman-teman. Ini saya udah ada hasilnya. Nanti teman-teman mungkin bisa nyoba-nyoba hasilnya. Ini kebetulan saya cuma nyoba barusan. Hasilnya jadi nggak terlalu bagus juga. Jadi ini contoh datanya saya pakai data saham BBCA. Ini saya tadi download di sini di Yahoo Finance. Nah, saya pakai data tahun 2022 bulan 9 tanggal 19 sampai 2023 bulan ada yang ini belum lurus, belum ini ya, ternyata belum apa namanya, belum urut. Belum urut. Bentar, tanggalnya 2000. Oh, udah sorry. Ini tahun 2022, ini 2023 udah urut ya. Udah urut. Jadi dari yang paling lama ke terbaru. Ada 251 baris data. Ini saya coba satu yang di close, data close. Jadi ini kalau saya buat curve itu yang close itu seperti ini. Ini yang close saja ya. Yang apa? Open, high, low, just nggak tahu ini just close itu apa. Adjustment close mungkin itu ini ya, mungkin yang penjualan offline atau apa saya nggak tahu. Terus ini hasil grafiknya. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, kita mau coba nih cari penyelesaiannya. Kita lihat ukurannya dulu, data X-nya itu 251, data Y-nya tetap seperti ini. Oke, udah benar. Ini dua. Nah, normalnya kalau kita prediksi data saham itu ya kita prediksinya berdasarkan data sebelumnya, ya kan? Jadi prediksi besok ya pakai data hari ini atau 2 hari sebelumnya, gitu. Cuman di sini kan tujuannya bukan untuk prediksi, ini cuma kita belajar buat mencari fungsi yang dapat mengikuti kurva ini. Ya, scatter plot ini. Buat kurva gitu ya. Ya, gitu yang mengikuti scatter plot ini. Nah, kita lihat datanya ada 251 titik. Gitu ya. Dimana kalau X-nya 1, outputnya harus 59,41. Kalau X-nya 2, outputnya harus 57,93 sekian. Oh, sorry, ini dari 0. Saya buat dari 0, biar bagus. Jadi,
Kalau X-nya 0, jadinya harusnya output-nya 59,41, kalau X-nya 1, output-nya 57,9399 dan seterusnya. Kita harus cari fungsinya. Fungsinya gimana? Oke. Ini dugaan awal. Walaupun agak jauh dari ini. Kita duga dulu. Bentuknya kan gini. Oh, ini kayak fungsi trigonometri ya tadi kalau dilihat. Sin atau cos? Nggak tahu. Ini karena apa? Ketika 0 segini terus turun, yang paling sesuai itu ya lebih ke cos ya. Kalau sin nanti naik dulu. Ini kan turun dulu. Turun dulu. Nah, kita berarti cos. Oke, kita duga cos. Ini kita duga. Nah, ini artinya apa? Ini saya buat dalam bentuk derajat biar gampang. Saya tuh kalau pipi itu kadang agak pusing. Jadi saya buat derajat. Diperbesar layarnya. Ya. Nah, ini saya buat derajat, jadi saya bagi 180 dulu. Begitu. Nah, kita hapus dulu ini misalkan. Sorry. Saya copy dulu aja. Nah, ini saya kali ini aja. Ya, outputnya ya yang kita ketahui 1 sampai minus 1. Berarti ini sampai 250 derajat. Emangnya gitu. Nah, kita tahu kalau misalkan grafik yang ingin kita buat itu nanti, itu tuh bentuknya gini. Ini jadi anggap aja ini sama ya derajat ya. Jadi ini sampai 250 derajat itu udah ada apa namanya? Lembahnya itu udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lebih 5. Gimana caranya? Oke. Kalau misalkan ini X-nya 250, terus di sininya itu apa namanya? Saya kali dengan sesuatu, nanti kan nggak susah juga. Jadi gini, kalau misalkan kita punya datanya nilai X-nya gini ya, gampangannya gini deh. Ketika 90 derajat di sini ya, itu kan 0. Nah, ini tuh nanti harus geser. Geser ke sini biar nanti makin banyak lembahnya gampangannya gitu. Ini harus geser. Jadi di fungsi nanti ini tuh harus bisa menggambarkan nih di dalam sini ya. Ketika 90 derajat, ini tuh harus bisa menggambarkan nilai X yang lebih kecil dari 90 derajat. Namanya gitu. Mungkin kita coba dulu. Kita bagi 2. Sorry. Oh. Sorry kebalik. Sorry. Di sininya jadi dikali ya. Jadi gini. Sorry aku kebalik. Jadi ketika X-nya gampangannya 90 tadi lah 90. Atau 45 deh, 45. Ketika X-nya 45, dia di sini kan jadi 90. Jadi nanti dia ketika 45 di sini, ketika X-nya 45, yang muncul di sini tuh kayak waktu X-nya 90. Jadi kegeser ke kiri. Begitu. Bukan dibagi ya, dikali. Di logikanya kebalik saya. Begitu. Jadi ketika apa namanya? X-nya 90 itu kan berarti kalau ini cos berarti 0 ya. 0. Nah, itu tuh pengen tak geser ke kiri. Makanya di sini ketika saya kali 2. Jadi 90 yang tadi itu tuh bukan lagi 90 yang seharusnya tapi malah jadi di 45-nya karena dikali 2. Itu 90 tadi yang 0, outputnya 0, itu tuh bukan lagi di 90 tapi malah di 45-nya jadi kegeser kan. Makanya ini dikali. Gitu. Memang agak susah harusnya coret-coret. Ini nggak bisa coret-coret.
Ini kalau misalkan dikali 2, kalau dikali 4, tambahnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Oh, kita tambah lagi kali 8. Biar ada 2. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 lah, lebih sedikit. 5, oke, ini udah. Terus, ini kan nilainya dari 0 sampai 1 aja. Minus 1 sampai 1 yang bisa diperoleh. Nah, pengennya kalau kita lihat, ini tuh jaraknya ini dari misalkan 0 di sini, misalkan 0 di sini itu setara dengan 58 misalkan. 58 di tengah-tengahnya gitu ya. Ini 58 sampai 54, terus 58 ini sampai 67 mungkin ya. Ya anggap aja kurang lebih 10 lah atau 8 gitu. Nah, makanya di sini tak kali, bisa kita kali 8 atau 10. Oh ya, itu penjelasan dari Bu Ana bisa dilihat. Nah, ini nilainya sekarang jadi minus 8 sampai 8. Begitu. Nah, terus, lah ini kan pengennya naik, nggak datar. Gimana? Nah, kita udah belajar tadi fungsi linear. Ini bisa naik kalau ada bentuk 2x plus 1. Yang bikin naik itu apa tuh? X-nya. X-nya kan makin besar toh, makanya makin naik. Nah, ini kita tambahin. Mana tadi? Kita tambahin sama X. Lihat. Nah, udah naik ini. Loh, tapi kok sampai 250? Harusnya cuma sampai sekitar 70-an. Dibagilah. Boleh dibagi 10. Oh, sampai 30. Nggak apa-apa. Sampai 30 kan ini mulainya dari apa? Sekitaran 7 atau 8 ya. 8 ya, dari 8. Kita tambah aja. Kan kita sudah belajar kalau misalkan ada apa namanya? Yang linear tadi kalau ada bentuk seperti ini plus 1 ya nanti y-nya naik 1 kan gitu. Jadi kalau kita atau seluruh grafik itu naik sebanyak 1 seluruh garis tadi. Kalau itu ditambah 1. Nah, ini sama. Ini saya tambah mana tadi? Nah, ini saya tambah 50 nanti naik 50. Jadi di sini 8 di sini anggap aja 8 ini jadi nanti 58. Ya, sekitar 58. Nah, gini. Oke, udah mirip lah. Ya, mirip. Tapi nggak mirip banget ya. Saya nggak bisa bikin semirip Pak Surya kemarin. Agak pusing, susah. Nah, ini udah begitu. Nah, terus kita lihat. Oh, ini tuh mungkin jangan-jangan bukan. Mana tadi? Oh, mungkin ini jangan-jangan bukan 8, mungkin nilai yang lainnya. Ini juga bukan 8, mungkin lebih tepat 9, sekian. Nah, kita nggak tahu, susah. Kita bisa pakai curve fit buat menyesuaikan. Jadi yang ini tadi bisa di-copy. Ini konsepnya sama kayak yang atas tadi, yang udah ditunjukin di atas tadi. Cuman saya ganti. Nah, ini saya masukkan. Tapi ini sudah saya sesuaikan lagi. Saya tambahin sin. Nah, ini mungkin yang di awal tadi ya. Ini saya copy dulu. Nah, saya contoh ini aja dulu. Nah, misal gini. Oh, ini nggak apa-apa. Ini saya kan bikinnya A, B, C, D, E, F. G ada banyak. Jadi, setelah saya tambah-tambah tadi banyak yang perlu disesuaikan. Makanya ada sampai G. Tapi kita misal cuma pakai beberapa aja nggak apa-apa. Ini A, kemudian ini saya sesuaikan lagi. Mungkin ini harusnya 8, tapi sekian. Oh, ini mungkin harusnya bukan dibagi 10 misalkan. Ini harusnya saya pakai bagi ya. Oh ya, dibagi 10. Mungkin ini boleh sih nggak gini. Cuman kalau nggak sesuai, dia kadang-kadang udah keanggap fit, padahal belum fit gitu. Jadi bisa mungkin dibikin fungsi yang paling mendekati keadaan datanya ini tadi yang di atas. Ini misal A, B, C. Oh, mungkin ini bukan 50 mungkin. Mungkin harusnya cuma 48 atau berapa. Ini saya sesuaikan lagi nanti. Saya kasih D.
Nah, ini sama kayak yang atas tadi, ini saya run. Tunggu dulu, ini cepat. Nah, hasilnya seperti ini. Terlihat lebih sesuai. Ini ABCD-nya nggak keanggap ya, diabaikan. Sorry, EFG-nya yang nggak dianggap. Jadi yang dipakai cuma ABCD, dapat deh itu ABCD-nya seperti ini nilainya. Ternyata A di sini itu lebih cocok kalau dikali 1,03 ya, masih mendekati ya, masih sekitar 8. Nah, ini yang B lebih kecil harusnya dikali 0,07. Ini harusnya bukan 8, lebih kecil lagi biar lebih sesuai. Begitu. Nah, tapi ini masih nggak bagus. Jadi emang ternyata perlu dikalisin juga karena ini ya, melihat mana tadi datanya itu kan agak ini ya, random banget gitu, agak random. Jadi ini saya kalisin. Sebenarnya ini saya nyoba yang pertama, setelah kos itu saya nyobain yang di atas. Coba saya kombinasiin. Nah, ternyata bagus. Nah, ini saya kombinasiin, terus di sini saya ada fungsi kuadrat. Di sini saya tambah fungsi kuadrat. Begitu. Nah, jadi outputnya seperti ini, emang nggak benar-benar sesuai, cuman lebih bagus. Nah, di sini G-nya, ini 50-nya tadi coba saya hapus. Dia bisa langsung dapat 54. Gitu. Nah, ini yang lainnya ya. Jadi outputnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin ini contoh dari curve fitting yang bisa saya kasih. Mungkin sekian, tapi untuk mengakhiri sharing ini, asistensi dari saya mau nunjukin video penerapan AI lagi buat motivasi. Ini nggak ada suaranya kalau gini. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah lihat. Jadi ini salah satu penerapan AI yang dibuat Amazon. Ini udah lama, sejak 2017 kalau nggak salah. Itu jadi toko, kalau kita ke toko, kita mau beli barang tinggal ambil, nggak usah bayar. Tinggal ambil aja, tinggal masukin tas. Gitu langsung keluar. Kayak nggak ada kasir-kasiran lagi, nggak ada antrian-antrian di kasir lagi. Ini bisa membuat motivasi. Yang mana ya? Nah, ini. Share. Nah, ini. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oh ya. Ini contoh penerapan AI. Begitu, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Mas mau tanya. Iya. Tadi yang curve tadi ya, ngepasin tadi Mas. Ya. Kan tadi dicoba pakai fungsi kuadrat, berarti kalau
itu fungsi apapun, entah polinomial atau fungsi sin cos juga bisa. Tinggal kita lihat polanya aja gitu ya Mas ya. Iya, betul. Jadi penyelesaiannya tuh banyak banget, nggak cuma satu. Tergantung kita. Yang penting itu bisa bisa mengikuti pola datanya lah. Iya, kan kadang Gitu. kan nggak tahu gesernya ke kanan berapa, ke atasnya berapa, ke kirinya berapa. Berarti itu Nah, bisa pakai tadi ya, tinggal lihat ya polanya dia pola fungsi apa gitu ya Mas ya. betul. Kalau mau geser ke atas atau ke bawah, tinggal tambah konstanta di belakangnya itu bisa. Kalau geser ke kanan, kalau ke kanan ke kiri kayaknya enggak ya, karena kan datanya biasanya dari ujung gitu. Ya, oke. Makasih Mas. Mungkin. Ya.